ayatnya yang ke-12. Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Kita buka Alkitab kita saudara. Yohanes 1 ayat yang ke-12 akan menjadi salah satu ayat pembuka kita. Yang sudah di sana, Yohanes 1 ayat 12 boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca dengan nyaring. 3, ya. Tetapi diberinya kuasa supaya apa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Tetapi semua orang yang apa? Diberinya kuasa apa? Yaitu mereka yang percaya apa? Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kemudian kita buka saudara Matius 1 ayat 21 sampai 24. Matius pasalnya yang pertama kita akan baca saudara ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Matius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-21 sampai 24. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita lihat saudara, saya 21, saudara 22, kita gantian 24, kita akan baca sama-sama. Hal terpuji nama Tuhan. Ayatnya yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22 silakan. Ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 24 sama-sama, 3, iya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang ia mengambil apa? Sekali lagi saudara, 24, 3, iya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai apa? Istrinya. Saya mau bilang saudara, tema Natal 2025 saudara, ini tema besarnya adalah bicara tentang keluarga, sedangkan tema Natal Gereja Tiberias ini setiap tahun bicara tentang kuasa saudara. Nah, bicara tentang keluarga, keluarga adalah organisasi terkecil saudara, tetapi sekalipun dia organisasi terkecil, keluarga ini saudara punya dampak yang besar. Sekali lagi saudara, sekalipun keluarga adalah organisasi terkecil, tetapi keluarga adalah salah satu organisasi yang punya dampak besar dalam kehidupan seseorang. Contoh sederhana, ketika orang itu saudara dalam konteks keluarga, keluarganya baik, biasanya seseorang dalam karir, dalam pekerjaan, di dalam pendidikan dan masa depan biasanya punya, yaitu bicara tentang keadaan yang baik. Tapi seringkali karena keluarganya hancur, seringkali ada banyak orang pekerjaannya, bisnisnya, karirnya, bahkan kehidupannya ngalamin kehancuran. Kenapa? Karena sekali lagi keluarga punya dampak yang luar biasa terhadap kehidupan seseorang saudara. Dan saya mau bilang saudara, itu kenapa iblis seringkali menjadikan keluarga sebagai sasaran utama. Iblis seringkali menjadikan keluarga sebagai target utama. Supaya apa? Supaya ketika seseorang itu keluarganya hancur, maka karirnya bisa hancur, maka pendidikannya bisa hancur, maka karirnya, banyak hal dalam hidupnya bisa ngalamin kehancuran saudara. Pak, tapi kan saya masih jomblo, saya belum menikah. Saya survei dulu saudara, yang jomblo boleh angkat tangan. Oh, cuma dikit jomblo, memang orang Nado laku semua. Sekali lagi, yang jomblo boleh angkat tangan. Oke. Oh, ada oma-oma jomblo ya. Enggak apa-apa juga. Sekali lagi, yang jomblo, yang single boleh angkat tangan. Oke, terima kasih. Kalau ada jomblo and single nggak angkat tangan, kita doain jomblo seumur hidup. Biar udah jomblo jual mahal lagi. Saya mau bilang, sekalipun saudara belum menikah, tetapi saya percaya setiap kita bagian dari keluarga. Amin. Saudara dan saya, either itu saudara sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, saya mau bilang setiap kita adalah bagian dari keluarga. Setiap kita punya potensi untuk berkeluarga, karena memang itu perintah Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, makanya tema keluarga menjadi hal yang sangat penting. Apalagi kita tahu bersama, apalagi di akhir zaman ini saudara, iblis seringkali menjadikan keluarga sebagai target untuk apa? Untuk diserang. Kenapa? Karena keluarga punya dampak besar dalam kehidupan seseorang. Saya ambil beberapa data terakhir saudara, 5 tahun terakhir 2020 sampai 2024 saudara, bicara tentang data, bicara tentang keluarga, ini sangat tinggi saudara. Data statistik tentang perceraian di Indonesia 5 tahun terakhir, ini ada di sini tapi hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Kelihatan ya? Kalau saudara nggak bisa lihat, iman saudara diragukan. Tapi masalahnya saya juga nggak bisa lihat kemana PPT-nya. Haleluya.
Saya mau bilang saudara, data statistik perceraian di Indonesia 5 tahun terakhir saudara, itu ngalamin peningkatan yang sangat signifikan. Kalau saudara cek, saudara akan menemukan bahwa itu rata-rata bahkan bertahan di 400 ribuan kasus yang terdata setiap tahunnya. Untuk tahun 2025 malah baru sampai bulan Juni sudah mendekati 400 ribu saudara. Dan saya mau bilang saudara, fenomena ini saudara sangat menyedihkan buat anak Tuhan. Dan memang di akhir zaman, iblis seringkali menjadikan keluarga sebagai sasaran utama. Tapi saya mau bilang saudara, sesuai dengan tema Tiberia saudara dan saya, kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh kuasa. Kita tidak boleh dikalahkan yang jahat, katakan amin. Ini dia saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, data-data terakhir mencatat apa? 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 saudara rata-rata mendekati 400 ribu saudara. Dan sekali lagi saya mau bilang, anak Tuhan kita tidak boleh kalah karena kita punya kuasa. Artinya apa? Keluarga kita harus kuat. Sama-sama bilang sama saya, keluarga saya harus kuat. Amin. Kenapa? Karena saudara dan saya, apapun serangannya, kita adalah orang-orang yang menang. Bahkan janji firman Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kita harus kuat. Bilang sama yang ngomong, kita lebih daripada pemenang. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, tapi begini saudara, dalam konteks keluarga yang kuat ini saudara, ternyata bukan hanya dianugerahkan saja, tetapi juga harus dikerjakan. Sama-sama bilang sama saya, harus dikerjakan. Sama-sama bilang sama saya, ada bagian saya. Bilang kanan kirimu, ada bagian kita. Amin. Dan itu sama-sama kita akan bahas hari ini saudara. Doa saya, apalagi di akhir zaman saudara dan saya, apapun serangan iblis, keluarga kita tetap kuat dan diberkati sampai selama-lamanya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara bisa tandai, yaitu bicara tentang Markus 10, karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Dan yang pertama saya mencatat apa kunci keluarga yang kuat dan diberkati yang menjadi judul khotbah saya hari ini saudara. Kunci keluarga yang kuat dan diberkati yang pertama adalah bicara tentang menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dan yang paling utama. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang pertama. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang utama. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang pertama. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang utama. Amin. Kita baca ayatnya yang ke-6. Saya minta para pria. Saya minta para pria untuk membacakan ayatnya yang ke-6 dalam Markus pasalnya yang ke-10. Yuk, para pria. Saya cek dulu suara para pria. Shalom para pria. Shalom. Mohon maaf, kurang ngebas. Untuk ukuran para pria, kurang ngebas. Saya tahu warga Sulawesi Utara kalau shalom minimal seperti orang Masamper. Shalom. Terpesona. Kita cek lagi sekali lagi. Shalom para pria. Shalom. Itu baru laki-laki. Ayo kita buka saudara. Ayatnya yang ke-6. Saudara boleh buka. Silakan. 3. Iya. Sebab shalom. Ini yang hadir wanita semua kah? Sekali lagi saudara, nunggu layar ya, nggak ada. Buka Alkitab masing-masing. Jangan berharap pada manusia, nanti kecewa. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Sebab Allah menjadikan apa? Sekali lagi bagian awal dikatakan apa? Sebab pada awal dunia Allah menjadikan. Saya mau bilang saudara, pada awal mula keluarga itu dijadikan oleh Allah. Allah lah inisiator pertama terbentuknya yang namanya keluarga. Makanya penting bagi setiap kita tentang ketika menikah itu berbeda ketika waktu masih pacaran. Maksudnya apa? Ketika waktu masih pacaran ada perbedaan. Kenapa? Karena bicara tentang ketika menikah kita akan tinggal 24 jam satu hari. Kemudian bicara tentang 7 hari satu minggu. Ada banyak hal yang mungkin mengejutkan yang kita temukan saudara. Jadi makanya saya mau bilang buat yang belum menikah, yang selalu bilang begini, aku pengen cepat nikah biar aku hidup bahagia selamanya. Dodo. Hidup tidak seindah itu, ade. Menikah tidak seindah itu. Kalau nggak percaya nih, shalom para orang tua. Betul? Tuh ada banyak korban di sini. Namanya menikah
ada namanya masa promosi yang berakhir. Maksudnya apa? Waktu masih pacaran, dia panggil dirimu, sayangku, cintaku, harapanku, Hello Kitty-ku, cakalangku. Memang. Tapi kalau sudah menikah, banyak laki-laki suami-suami panggil istrinya, "Stoi!" Itu namanya masa promosi. Saya mau bilang, mungkin hari ini kau lihat pacarmu ini yang belum menikah, kau lihat pacarmu itu selalu rapi wangi kayak opa-opa Korea. Ketika menikah mandinya 1 bulan 1 kali. Itu namanya masa promosi. Sama, shalom para pria. Siapkan dirimu untuk hal yang mengejutkan. Ada banyak wanita-wanita waktu masih pacaran, promosinya tingkat tinggi. Setiap kali kau ajak makan, ayo makan. Aku memang makannya dikit. Nih, ini orang makan di all you can eat. Iya, aku makannya dikit. Setelah udah menikah sekali makan 1 rice cooker habis sudah. Iya, itu namanya masa promosi lewat. Tapi sekali lagi, siapkan dirimu. Dan saya suka pesan orang tua saya dulu begini. Sebelum menikah buka mata lebar-lebar, tapi setelah menikah tutup mata sebelah. Punya makna begini, saudara. Sebelum menikah, pastikan kau melihat pasanganmu seutuhnya. Bisa nggak aku menerima dia apa adanya? Jangan berharap, nanti sudah nikah baru aku rubah dia. Bahasa Arabnya mustahil. Ya. Tapi kalau sudah menikah tutup mata sebelah, punya makna. Mau seperti apapun dialah yang aku pilih dalam hidupku, saudara. Jadi pastikan sadari perbedaan datangnya dari Tuhan, bukan untuk memisahkan, tetapi supaya saling melengkapi satu sama lain. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, perbedaan itu baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya punya 4 poin, saudara, tapi poin yang ketiga izin saya undang pemain keyboard boleh menemani saya. Yang ketiga, apa kunci keluarga yang kuat dan diberkati Tuhan? Adalah become an independent family, atau keluarga yang mandiri. Sama-sama bilang sama saya, keluarga yang mandiri. Sama-sama bilang sama saya, mandiri. Amin. Kita buka, saudara, ayatnya yang ke-7. Kali ini kembali saya minta para pria untuk boleh membacakan ayatnya yang ke-7. Silakan para pria. 3, iya. Sebab Tuhan, kedengaran lu makan malam ya, Mas. Sekali lagi, nggak apa-apa. Memang kita orang Indonesia punya kekurangan. Kalau belum makan, lemah. Nanti kalau sok makan, makin lemah, mengantuk. Ayat 7 sama-sama. 3, iya. Sebab dan dari sini kedengaran. Sekali lagi, 3, iya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan apa? Saya harus disclaimer dulu, tidak ada mantan keluarga, tidak ada yang namanya mantan orang tua, apalagi hubungan darah untuk selama-lamanya. Tapi kalau kita mau keluarga kita kuat dan diberkati, pastikan yang ketiga kita ingat baik. Kita harus jadi keluarga yang mandiri. Karena indikator keluarga yang mandiri adalah yang independen. Selama kita dependen, kita nggak akan pernah jadi keluarga yang kuat. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, jangan bergantung kepada siapapun. Dari sisi orang tua kasihnya sepanjang masa akan selalu ada buat anak-anaknya. Tapi selama kau bergantung terus sama orang tua, kau nggak akan pernah kuat. Jadi pastikan jadilah keluarga independen. Pak, tapi kan ada masalah tentang persoalan kehidupan. Yes. Tapi selama suami istri saling topang satu sama lain, andalkan Tuhan di dalamnya. Apapun masalah, tantangan, persoalan kehidupan, saya mau bilang, saudara, dengan bangga kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, bersama Tuhan kita bisa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Menjadi satu untuk selama-lamanya. Sama-sama bilang sama saya, satu untuk selamanya. Kali ini saya undang semuanya Bapak Saudara, pria dan wanita, boleh sama-sama membaca ayat 8 dan ayat yang ke-9 sama-sama. 3, iya. Sehingga keduanya itu apa? Demikianlah mereka, melainkan satu. Ayat 9, karena itu tidak boleh. Sekali lagi ayat 9, 3, iya. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Pernikahan Kristen bukanlah sebuah
Kontrak kerja yang ada masa berlakunya bukanlah sebuah perjanjian manusia yang bisa dibatalkan kapan saja. Tapi jelas Alkitab berkata apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan ini menjadi kunci terakhir untuk menjadi keluarga yang kuat sekalipun serangan datang bertubi-tubi. Saya mau bilang saudara, ketika menikah, maka pastikan satu-satunya pasangan istri dalam hati seorang suami hanyalah istrimu seorang. Suami, pria yang paling kau cintai di hati seorang istri hanyalah suami seorang. Jangan ada orang ketiga. Gembala sidang kita selalu bilang apa? Jangan ada orang ketiga. Karena orang ketiga akan menghancurkan kehidupanmu, rumah tanggamu. Jadi pastikan anak-anak Tuhan harus jadi pribadi yang setia. Amin. Kalau saudara baca tadi, dalam data yang kita baca, yang kita buka, 3 hal yang seringkali menjadi sumber kehancuran keluarga: respect, ekonomi, dan perselingkuhan. Respect dan juga perselingkuhan sering ganti-gantian di posisi 1. Ekonomi selalu ada di posisi nomor 2. Ini penting buat para pria. Shalom para pria. Kerja keraslah. Sekali lagi. Shalom para pria. Kerja keraslah. Karena dunia kejam bagi para pria yang tidak punya doi. Sakit? Ya. Tapi itulah realita. Saya mau bilang, perselingkuhan, PPT silakan Dim, saya boleh bantu, menjadi salah satu yang sangat mengerikan. Bahkan Indonesia menempati peringkat kedua selingkuh terbanyak di Asia. Ini yang disurvei semua provinsi kecuali Sulawesi Utara. Kalau Sulawesi Utara semua setia. Amin. Kok kayak nggak yakin begitu? Nggak ada. Di Manado, di Sulawesi Utara nggak ada tuh selingkuh-selingkuh. Nah. Hugal-hugal nggak ada. Di Uganda ada. Kemudian yang ngeri adalah yang terakhir. Menurut survei, setuju para pria? Ada banyak bapak-bapak mau tidur di luar habis ini. Tapi intinya adalah jaga kekudusan. Amin. Karena godaan ada di mana-mana. Betul ya? Kalau dulu kuntilanak cuma ada di pohon. Betul ya? Dulu kuntilanak cuma di pohon, suara. Sekarang kuntilanak ada di mana-mana dengan suara. Halo Om. Dulu buaya cuma ada di pantai. Masih ada? Masih. So nggak ada karena so pindah ke darat. Suaranya sekarang, halo deh. Tapi sekali lagi, jangan buka celah. Amin. Sekali lagi Gembala Sidang selalu bilang jaga kekudusan. Alkitab bilang tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Ayo berjuang, jaga kekudusanmu, jaga hidupmu. Berkat, kemenangan, kekuatan datangnya dari tempat yang kudus kepada mereka yang hidup dalam kekudusan. Tepuk tangan yang paling